surgoi, asa huida di situ hati, di surgoi, landona bersusi ayon ison, sonan di surgo doton di kinon, alani isai malundoa, tu surgoi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari Roma pasal 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu nas ini, Paulus memperhatikan bahwa umat Kristen di Roma mulai menekankan hal-hal Yahudi seperti penghormatan terhadap hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Ia menegur jemaat Roma dengan menjelaskan bahwa apapun yang tampak dari luar tidaklah penting. Yang penting adalah apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Faktanya hukum Taurat yang ketat itu seringkali menginspirasi masyarakat untuk mencari cara agar bisa melanggarnya dengan cara yang mungkin halus, termasuk apa yang diperbolehkan menurut pemikiran dan keputusan para pemimpin agama. Mereka terpaksa menggunakan strategi pilih-pilih untuk mencari solusi yang mudah. Inilah sebabnya mengapa Paulus yang sebenarnya adalah seorang Yahudi atau orang Farisi yang sangat memahami hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, mengatakan bahwa mereka yang hidup benar meskipun tidak melakukan hukum Taurat lebih baik daripada mereka yang bersikeras menjalankan hukum Taurat tetapi pada akhirnya melanggarnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang percaya bisa berjalan dalam kebenaran tanpa hukum? Bagaimana mereka bisa menjadi orang Kristen sejati tanpa mengikuti hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia tidak menghapuskan atau meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Ia menjelaskan bahwa keseluruhan Taurat dan kitab para nabi dapat dirangkum dalam hukum kasih. Oleh karena itu, melalui renungan saat ini diberikan kepada kita pemahaman, bukanlah kebiasaan dan ritual keagamaan yang menjadikan kita orang Kristen sejati. Sebab apa yang kita pikirkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih penting. Sebagaimana kemasan tidak menentukan isi di dalamnya, maka isi hidup kita lebih penting di mata Tuhan. Tuhan Yesus telah membayar harga tertinggi atas hidup kita dan pengorbanannya bukan agar kita dapat memiliki penampilan yang indah menurut hukum Taurat, tetapi agar kita dapat memiliki hidup baru di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, melalui perilaku kami yang baik dan murni. Tuhan berkati dan tuntun kami selalu, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Lindungi dan jaga kami selalu ya Tuhan. Dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi sepenuh hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, Ingin mengertimu. Tuhan melihat, melihat